Oke, pertama, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Eh, Materi sudah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, clear ya. Oke, eh, beberapa kali pertemuan sebelumnya, kita semua sudah diskusi, bicara hal yang strategis, fungsi human capital, ya ada paradigma, pergeseran paradigma, bukan lagi sebagai fungsi administratif, bukan lagi sebagai fungsi support, tapi bergeser paradigmnya sebagai apa yang disebut dengan strategic business partner, gitu ya. Dan kita sudah melihat bagaimana peranan dari fungsi human capital bersama-sama dengan fungsi-fungsi lain tentunya eh, bicara dalam konteks formulasi strategi dan juga strategi execution atau strategi implementation. Kita juga lihat bagaimana keselarasan atau alignment antara strategi bisnis dengan strategi human capital. Setiap pilihan-pilihan strategi bisnis itu berimplikasi kepada strategi human capital yang berbeda. Pada saat perusahaan ingin bersaing dengan mengandalkan eh, apa namanya biaya yang murah, ya mengandalkan kemampuan teknologi atau kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah massal karena ada keunggulan-keunggulan tadi, mereka akhirnya menjual dengan harga yang murah, harga kompetitif. Nah, ini strategi HR-nya akan berbeda. Begitu juga sebaliknya pada saat perusahaan menjalankan strategi untuk apa menawarkan keunggulan atau keunikan dari produk atau services yang mereka miliki, sehingga mereka berani menjual dengan harga yang mahal, dengan harga yang premium. Nah, ini strategi HR-nya juga berbeda, atau strategi human capital-nya juga berbeda. Nah, ini sudah kita bahas, sudah diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada minggu lalu, kita masuk spesifik ya, bagaimana fungsi-fungsi human capital ya yang kita sebut sebagai people management process sebagai bagian strategis yang dikelola oleh fungsi human capital itu dijalankan atau dikelola juga bagaimana kaitannya dengan strategi bisnis. Nah, minggu lalu kita udah bicara bagian awal dari people management process, yaitu bagaimana kita mendapatkan, mencari, track, dan mendapatkan the right person, orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, ya, berdasarkan pada manpower plan yang sudah disusun oleh perusahaan sebelumnya. Nah, kita asumsikan bahwa orang-orang ini, the right person itu sudah join, sudah bergabung dengan perusahaan. Nah, sekarang kita berada dalam posisi untuk bagaimana orang yang sudah kita hire ini memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, untuk memastikan itu, maka perusahaan perlu melakukan atau memfasilitasi sebuah eh, fungsi di dalam eh, human capital management, yaitu mengembangkan people, mengembangkan SDM tersebut dalam satu fungsi yang disebut learning and development. Nah, malam ini kita akan diskusikan lebih dalam, kita akan diskusikan lebih, sorry, ini masalah ini sebentar. Kita akan diskusikan malam hari ini tentang people learning and development eh, yang menjadi bagian dari fungsi human resources. Oke, sebentar saya kembali lagi dulu.
Bentar ya. Oke, materi sudah terlihat ya, teman-teman. Nah, saya Udah, Pak. selalu awali slide ini ya. Setiap kita bicara tentang fungsi-fungsi human capital, saya akan selalu awali dengan slide ini untuk mengingatkan atau merefresh teman-teman semua. Kita bicara bagaimana keselarasan antara strategi human resource dengan strategi bisnis. Karena memang yang namanya strategi HR atau fungsi human capital itu bukan dia nggak berdiri sendiri, tapi harus sejalan dengan eh, dan searah dengan arah bisnis perusahaan. Nah, kita lihat di sini ada bisnis strategi. Bisnis strategi dipengaruhi oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa berupa kondisi pasar, bisa bisnis kompetensi, bisa teknologi, bisa teknologi regulasi atau perilaku konsumen. Nah, ini juga faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menyusun bisnis strateginya. Kemudian faktor-faktor internal ya bisa berupa struktur organisasi, bisa kompetensi yang dimiliki, bisa culture ya dan sebagainya. Nah, ini faktor-faktor internal yang dipertimbangkan, dipetakan untuk menyusun bisnis strategi. Nah, setelah kita mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal tersebut, kita punya eh, bisnis strategi dengan arahan strategi bisnis perusahaan ke depan. Ya, nah dari strategi bisnis ini diturunkan menjadi apa yang kita sebut dengan overall HR strategy. Ya, jadi eh, apa dari strategi HR inilah lahir berbagai macam praktek HR yang lebih spesifik atau HR practices yang lebih spesifik. Nah, di antaranya adalah resourcing strategy, ya, kemudian eh, mengatur bagaimana kita merekrut dan mendapatkan talenta terbaik, which is ini sudah kita diskusikan minggu lalu. Kemudian ada learning and human resource development strategy, ya. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita mengembangkan kompetensi karyawan sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Kemudian ada reward strategy. Ini kita akan bahas pada pertemuan minggu depan. Ya, minggu besok kita bicara tentang performance management sebelum reward strategy. Ya, nah ini nanti akan bicara tentang bagaimana kompensasi and benefit, bagaimana penetapan reward, bagaimana penetapan remunerasi di organisasi perusahaan yang kompetitif secara eksternal dan fair kompetitif secara eksternal dan fair secara internal. Nah, kemudian nanti terakhir kita bicara tentang employee relation strategy. Ya, bicara tentang hubungan industrial untuk membangun atau menciptakan hubungan kerja yang harmonis sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan engagement karyawan. Nah, jadi eh, malam hari ini kita akan fokus bicara mendiskusikan tentang Human Resources Development Strategy atau kalau di dalam bukunya Michael Armstrong itu kita sebut dengan Learning and Development. Jadi
Learning and development adalah bridging ya antara kebutuhan bisnis dengan kapabilitas manusia yang ada di dalam organisasi. Nah, ini yang kita akan diskusikan malam ini. Teman-teman kelompok dua akan memfasilitasi kita untuk diskusi tentang hal ini lebih lebih detail, lebih dalam ya. Oke. Nah, saya eh, apa sebelum kita masuk lebih dalam nanti bicara tentang learning and development, ya, eh, kita coba lihat dulu seperti apa hubungan antara strategi bisnis dengan eh, learning atau dengan training strategi, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa eh, bisnis strategi dan training strategi atau learning strategi dan learning activity itu eh, apa namanya ada bridgingnya ya yang disebut dengan strategic training. Nah, kita ngomongnya strategic training. Ini kita bicara tentang pentingnya learning and development. Nah, apa yang dilakukan oleh strategic training ya? Pertama itu dia membantu mengembangkan kapabilitas karyawan. Kita kalau bicara apa kapabilitas di situ ada kompetensi, ada learning agility. Nah, ini kita udah bahas pada pertemuan pertama ya. Nah, artinya setiap program pelatihan itu harus diarahkan untuk membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini maupun di masa yang akan datang. Ya, itu yang pertama adalah membantu mengembangkan kapabilitas karyawan. Kedua, ya, yang dilakukan oleh strategic training adalah eh, pelatihan strategis mendorong terjadinya perubahan. Nah, karena kita tahu nih bahwa dunia bisnis itu terus berubah, sangat cepat justru, ya. Oleh karena itu, tanpa adanya program-program pengembangan yang adaptif, eh, perusahaan akan atau organisasi akan kesulitan untuk mengikuti perubahan tersebut. Nah, ini penting apa learning and development atau training yang bisa mendorong terjadinya perubahan. Kemudian yang ketiga, strategic training itu mempromosikan pembelajaran berkelanjutan, ya continuous learning. Ini akhirnya bagaimana nanti bisa membuat apa yang disebut dengan learning habit, ya. Jadi apa dia pem- pembelajaran berkelanjutan, bukan hanya sekali ikut training lalu selesai gitu. Tapi melahirkan sebuah budaya belajar yang terus-menerus dihidupkan di dalam organisasi. Keempat, ya, pelatihan juga menciptakan dan membagikan pengetahuan baru, ya, create, share the new knowledge. Jadi eh, pengetahuan itu tidak boleh berhenti di individu tertentu, ya, yang kita sebut dengan tacit knowledge. Jadi nggak bisa tuh hanya melekat ke sada individu, tapi harus menjadi aset organisasi yang harus di-share ya dan dimanfaatkan bersama. Dan terakhir ya, strategic training itu memfasilitasi komunikasi. Artinya pelatihan itu tidak hanya bicara tentang materi teknis ya, tetapi membuka ruang untuk interaksi, untuk kolaborasi ya, dan juga untuk membangun cohesiveness lintas function. Nah, jadi teman-teman dari sini kita bisa simpulkan bahwa learning and development bukan hanya tentang program training ya yang berdiri sendiri, tapi merupakan sebuah mekanisme strategis yang memastikan bahwa bisnis memiliki orang, memiliki SDM dengan kemampuan tepat untuk menjalankan strategi perusahaan. Ya, itu apa namanya esensi dari learning and development. Oke, sekarang kita bicara apa namanya hubungan antara eh, tadi udah bicara tentang hubungan antara strategi bisnis dan strategi pelatihan. Sekarang kita coba lihat lebih detail ya, apa sih komponen-komponen
learning and development. Ini mungkin nanti juga akan dibahas oleh teman-teman kelompok 2. Pertama, kita coba lihat dari strategic goal. Jadi frameworknya tetap ini ya. The ultimate goal-nya itu adalah strategic corporate goal. Tujuan strategis perusahaan. Jadi setiap kegiatan learning and development itu tidak boleh lepas dari arah besar bisnis perusahaan. Kalau ingin perusahaan ingin masuk ke pasar baru gitu misalnya mau ekspansi, maka pelatihan harus mendukung kemampuan karyawan di new market tersebut, di pasar baru tersebut. Kalau perusahaan ingin meningkatkan efisiensi, ya, nah, maka pengembangan karyawan juga harus mengarah ke sana. Nah, lalu dari tujuan strategis, kemudian muncullah apa yang disebut dengan strategic learning and development yang akan membentuk learning culture, ya. Jadi di sini budaya belajar atau learning culture yang sehat itu adalah sesuatu yang menjadi pondasi utama. Ya, learning culture ini menjadi atau learning habit itu menjadi fondasi utama. Tanpa budaya belajar, ya program learning and development akan menjadi aktivitas administratif saja gitu. Nah, selain itu, learning and development juga dipengaruhi oleh learning and development policies nantinya, ya, dan juga learning and development context, ya. Jadi ini bicara nanti tentang kebijakan yang mengatur dan konteks organisasi. Ya, nanti tentunya ada policy-policy di internal yang mengatur tentang learning and development, ya. Bisa berupa regulasi, teknologi maupun kemungkinan untuk melibatkan lingkungan eksternal gitu ya untuk menetapkan atau melaksanakan program-program learning and development. Kemudian kita masuk ke level eksekusi atau implementasi. Ada dua jalur ya untuk implementasinya. Pertama, organizational learning, yang kedua individual learning. Organization learning ini terkait dengan knowledge management, ya. Bagaimana itu perusahaan mengelola, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan yang ada di dalam perusahaan sehingga tidak hilang. Nah, dan latihan semoga supaya juga bisa dimanfaatkan bersama. Kemudian jalur kedua individual learning. Nah, ini bisa dalam bentuk formal learning ya, seperti training-training program atau program-program pendidikan, bisa berupa self-directed learning. Jadi dia belajar sendiri, apalagi sekarang ya kondisinya kita bisa belajar dari berbagai macam media, ya bisa dari YouTube, ya bisa dari eh, berbagai macam sosial media lainnya. Kemudian informal learning ya terjadi secara natural di tempat kerja ya. Eh, jadi ini bisa juga lewat assignment, penugasan-penugasan atau pekerjaan-pekerjaan eh, yang related dengan pengalaman-pengalaman tertentu yang ada interaksi ini. Nah, ini kita sebut sebagai informal learning. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa berbagai metode ada training, ada digital learning, ada blended learning, ada coaching, workplace workplace learning, ya bahkan di sini dia ada social connected learning itu bisa teman-teman lihat semua eh, apa orang-orang bisa belajar lewat komunitas atau kolaborasi. Jadi kesimpulannya teman-teman, learning and development itu tidak semata bicara tentang training di kelas gitu ya. Tapi pada dasarnya learning and development itu adalah sebuah ekosistem yang melibatkan strategi, melibatkan budaya, melibatkan policy, kebijakan, proses, organisasi, individu, dan juga metode belajar yang berbeda atau beragam. Nah, semuanya itu saling terkait dan harus diarahkan semuanya untuk pencapaian tujuan strategis juga. Nah, jadi yang namanya learning and development itu sebuah ekosistem. Ya, tidak hanya kita bicara tentang program saja, tapi ada metode, ada kurikulum, ada policy, ya, ada apa? Individual learning, ada organizational learning dan sebagainya.
Ini semuanya harus diarahkan dengan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Nah, sekarang lebih praktikal ya. Apa sih sebetulnya yang dikelola oleh fungsi learning and development atau people development management? Yaitu proses penumbuh kembangan karakter, kompetensi, dan karir karyawan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Nah, jadi ada beberapa keyword di situ, penumbuh kembangan karakter, kompetensi, dan karir. Ya, ini yang dikelola oleh fungsi eh, learning and development. Apa saja ruang lingkupnya, teman-teman? Ya, pertama adalah pemetaan eh, apa? Pemetaan profil kompetensi dan kinerja karyawan. Nah, ini orang HRD yang menjalankan fungsi learning and development itu harus kompeten, harus bisa punya kemampuan untuk melakukan pemetaan profil kompetensi dan kinerja karyawan. Ya, jadi perusahaan perlu tahu posisi awalnya, apa kompetensi yang sudah dimiliki dan apa yang masih kurang dan bagaimana kinerja dari karyawan saat ini. Nah, ini punya profilingnya nanti, ya. Mana karyawan-karyawan yang kinerjanya bagus dan berpotensi, mana karyawan-karyawan yang kinerjanya bagus tapi potensinya lemah, atau ada karyawan berpotensi tapi kinerjanya lemah gitu. Nah, ini harus dipetakan. Nah, ini nanti masing-masing harus disusun strategi treatmentnya ya supaya bisa efektif, bisa dikembangkan secara profesional. Nah, yang kedua, yang dikelola oleh fungsi learning and development adalah menyusun apa yang disebut dengan individual career plan. Nah, ini penting nih, karena setiap karyawan yang di hire tadi pasti punya aspirasi karir yang berbeda, ya. Dengan karir plan yang jelas, karyawan bisa melihat jalur eh, perkembangan mereka, ya, dan organisasi bisa menyiapkan jalur suksesi yang lebih baik. Jadi harus bisa menyusun atau melakukan penyusunan individual career plan. Yang ketiga, yang menjadi fokus utama learning and development adalah penyusunan, implementasi, dan monitoring individual development plan. Jadi, ini kita bicara tentang roadmap pengembangan bagi setiap individu. Jadi tidak hanya cukup hanya disusun gitu ya roadmapnya, tapi harus dijalankan dan dimonitor betul-betul untuk harapannya bisa meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari karyawan. Nah, yang terakhir ya kita bicara yang di eh, fungsi LRD, Learning and Development atau bagian training itu dia juga menyusun kaderisasi atau suksesi. Ya, jadi teman-teman kalau nanti ada bicara succession plan, itu dijalankan oleh orang HRD atau orang HR yang mengelola spesifik learning and development. Ya, krusial bagi keberlangsungan perusahaan dengan suksesi kepemimpinan yang terencana, perusahaan tidak akan ada kekurangan pemimpin, ya, atau tidak kekurangan talenta kunci ketika terjadi pergantian posisi strategis. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, people development management atau learning and development itu adalah jembatan nyata antara strategi besar perusahaan dengan eh, pengembangan individu. Nah, dengan sistem ini kita memastikan bahwa setiap karyawan itu berkembang sesuai potensinya, sekaligus memastikan bahwa perusahaan atau organisasi siap menghadapi tantangan masa depan. Ya, ini apa gambaran secara praktis apa sih yang dikelola oleh fungsi learning and development. Oke, sekarang kita masuk nanti juga akan dipertajam oleh teman-teman kelompok dua ya. Seperti apa proses pelatihan itu dilakukan? Ada 4 tahapan utama ya. Yang pertama assessment, kemudian design, delivery, dan evaluation.
Assessment. Nah, di sini kita menganalisis kebutuhan pelatihan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau training need analysis, mengidentifikasi tujuan serta kriteria yang ingin dicapai. Penting karena kalau tahapan ini salah, maka seluruh proses pelatihan itu bisa meleset. Jadi bisa tidak line ya. Oleh karena itu, jangan buru-buru buat training kalau belum jelas apa kebutuhannya dan apa yang ingin dicapai. Kemudian tahap berikutnya adalah desain. Kita menyusun rencana pelatihan. Mulai dari melakukan tadi ya, cek dulu bisa lewat pretest misalnya mengetahui apa kemampuan awal peserta, kemudian memilih metode pelatihan yang tepat, ya bisa lewat workshop atau e-learning atau coaching atau kombinasi dari antara itu, dan terakhir merancang materi yang sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian setelah kita desain, kita delivery. Nah, jadi mengimplementasikan pelatihan itu sendiri. Pada tahap ini kita apa tim learning and development itu menjadwalkan, melaksanakan, monitor jalannya training ya. Monitoring penting agar perusahaan bisa memastikan peserta itu betul-betul terlibat dan hasilnya sesuai dengan rancangan. Dan terakhir adalah evaluasi. Nah, di sini kita mengatur sejauh mana pelatihan itu mencapai tujuannya. Kita membandingkan hasil pelatihan dengan objektif yang sudah ditentukan di awal. Kalau hasilnya sesuai, berarti program pelatihan berhasil. Kalau belum, nah, maka evaluasi ini menjadi bahan perbaikan untuk siklus berikutnya. Nah, jadi training proses itu bukan sekedar acara pelatihan satu kali, gitu ya, tapi merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan. Mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Nah, dengan cara ini, ya, itu pelatihan atau learning and development benar-benar bisa memberi impact, ya, memberi dampak nyata bagi individu maupun organisasi. Oke, nah sekarang dari mana sumber eh, dari pelatihan? Ya, tadi kita sebut source of training need assessment. Ya, kita apa lihat ini pertama ada dua hal ya yang menjadi eh, sumber ya. Pertama bersumber dari organisasi secara keseluruhan. Jadi kalau ada masalah-masalah tertentu antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, ada konflik misalnya, ya itu bisa menjadi catatan, ya menjadi sumber bagi fungsi learning and development untuk memberikan pelatihan-pelatihan tertentu yang jadi pertimbangan sehingga muncul konflik misalnya, muncul masalah komunikasi atau muncul apa silo organisasi dan sebagainya. Itu salah satu sumber ya. Yang kedua adalah dari sisi pekerjaan itu sendiri. Jadi biasanya di setiap job desk ada job specification dan juga ada kompetensi standar yang dimiliki yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi pada posisinya masing-masing. Nah, ini gap kompetensi itu juga bisa menjadi apa namanya salah satu sumber. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kita bicara tentang hasil performance management. Jadi dari hasil penilaian kinerja itu juga bisa menjadi apa sumber dalam penetapan learning and development. Biasanya kalau dari hasil penilaian kinerja kan kita akan tahu mana kelemahan, mana kekuatan, ya. Oh, dia bisa achieve karena strength point-nya di sini. Oh, dia nggak achieve karena ada kelemahan di sini dan sebagainya. Itu oleh karena itu karena ada titik-titik lemahnya, maka perlu dilakukan training atau learning
sehingga faktor-faktor yang menjadi weakness point atau weakness problem jadi karyawan itu bisa diselesaikan. Ya, ini pengantar dari saya. Silakan dilanjutkan teman-teman ke kelompok 2. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi lebih mendalam. Silakan teman-teman kelompok 2.